Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang seperti biasa akan nemenin waktu istirahat kalian dengan film-film atau drama menarik yang lagi viral di Zimbabwe. Seperti film yang satu ini menceritakan tentang sebuah limbah radioaktif yang hampir saja membuat negara Hong Kong harus mengalami kiamat terlebih dahulu. Daripada penasaran, mendingan yuk kita tonton alur ceritanya seperti apa. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Cesium Fall Out. Salakatak. Berlatar di tahun 1996, pada waktu itu di tengah tekanan ekonomi global, terdapat sebuah ambisi serius agar Hong Kong menjadi pusat perdagangan terbesar se-Asia. Maka dari itu, saat ada acara forum finansial yang dihadiri oleh para pengusaha lokal dan para menteri keuangan perwakilan dari semua negara yang ada di Asia, orang yang menjabat sebagai sekretaris keuangan Hong Kong bernama Simon mengumumkan sebuah kebijakan yang diklaim akan saling menguntungkan satu sama lain. Kebijakan tersebut adalah dalam waktu dekat, Hong Kong akan menghapus regulasi standar pemeriksaan ketat terhadap setiap kontainer yang masuk ke pelabuhan. Artinya, kontainer barang, kontainer sampah, maupun kontainer limbah akan dibongkar di Hong Kong terlebih dahulu. Meski di dalam hati Simon sendiri sadar bahwa kebijakan tersebut sebenarnya cukup beresiko. Tak butuh waktu lama, akhirnya kebijakan itu berhasil terrealisasi karena arus barang kini menjadi sangat lancar. Surplus perdagangan lebih meningkat dan grafik ekonomi Hong Kong menanjak cukup pesat. Beberapa bulan kemudian, resiko yang sempat dikhawatirkan oleh Simon sebelumnya kini telah terjadi karena para kelompok mafia kejahatan selalu berhasil menyelundupkan limbah-limbah berbahaya seperti limbah rumah sakit, limbah elektronik, limbah tekstil, dan juga limbah radioaktif. Pada suatu malam secara tidak puguh-puguh, pelabuhan utama kontainer mengalami kebakaran, lantas tim pemadam pun langsung diterjunkan ke lokasi. Proses pemadaman si jago merah itu dikomandoi oleh dua orang kakak beradik yang bernama Maya dan Kit. Namun saat proses pemadaman tengah berlangsung, tiba-tiba drum yang berisi limbah kimia meleduk. Meski sempat diraih oleh sang adik, namun sayang Maya tidak kuat menahan genggaman tangannya sehingga dia terjun bebas dan innalillahi saat itu juga. Beberapa jam kemudian Simon datang ke TKP untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kit yang sedang sedih atas meninggalnya Maya pun langsung nyerenteng memberi salam olahraga kepada Simon. Karena menurutnya semua ini adalah gara-gara Simon. 11 tahun kemudian, di tahun 2007, saat Simon sedang ngahulang, terlihat dia mendapat notifikasi SMS dari anak perempuannya yang mengabarkan bahwa sehabis sholat Isya nanti si anak ingin mengadakan acara makan malam bersama nenek dan pamannya di sebuah restoran. Singkat cerita, malam pun tiba ketika Kit sedang kumpul bersama ibu dan keponakannya yang bernama Helen, tiba-tiba Simon datang dan bergabung bersama mereka. Nah, dari pertemuan tersebut, akhirnya terungkap bahwa Helen ini adalah anak semata wayangnya, si nenek adalah ibu mertuanya, dan Kit adalah adik iparnya. Itu berarti almarhumah Maya adalah istri Simon. Sejak kematian Maya 11 tahun yang lalu, diketahui sampai saat ini Kit masih tetap membencinya dan tidak pernah bisa memaafkannya. Meski demikian, dengan legowo Simon memakluminya, karena Simon sendiri sadar bahwa kebijakan yang telah dia buat 11 tahun lalu perihal penghapusan standar pemeriksaan terhadap kontainer di pelabuhan telah dimanfaatkan oleh para mafia yang bergerak di bidang bisnis limbah kimia dan limbah radioaktif. Insiden tersebut tentu membuat Simon dilanda rasa bersalah yang teramat sangat-sangat dalam.
Karena jika dirinya tidak membuat kebijakan tersebut, mungkin saja tidak akan ada insiden kebakaran di pelabuhan kontainer. Dan Maya, istrinya yang sebagai petugas pemadam kebakaran, mungkin tidak akan diterjunkan ke TKP dan masih hidup sampai sekarang. Sedikit catatan bahwa sehari pasca kejadian kebakaran itu, ternyata Simon langsung memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan dia menghilang total dari dunia politik. Alasan Simon menghilang bukanlah untuk melarikan diri, melainkan dia ingin memperdalam lagi pengetahuan ilmu kimia dan ilmu biologinya. Mari saya perkenalkan dengan 3 orang imigran ilegal keturunan Perindapan yang tengah mengadu nasib sebagai tukang rongsok di kawasan Daur Ulang wilayah utara. Malam itu, pria yang bernama Gondes menunjukkan sebuah benda seperti kapsul kaca yang sangat unik. Hasil temuannya tadi siang kepada kakaknya, kita panggil saja dia Bewok. Bewok dan anaknya bernama Torik langsung terperangah melihatnya karena benda yang isinya mirip seperti pasir itu memancarkan cahaya yang begitu menawan. Karena Bewok ingin memilikinya juga, dia meminta kepada Gondes untuk mengantarkannya ke tempat di mana dia mendapatkan benda tersebut. Meski harus mengendap-endap, Gondes berhasil menuntunnya masuk ke dalam kontainer, lalu menunjukkan bahwa benda tersebut ada di dalam alat scanner medis yang sudah tidak terpakai. Ya, karena hampir ketahuan sama yang punya wilayah, mereka pun auto panik, buru-buru keluar dari sana dan tak sengaja menjatuhkan salah satu kapsul kaca tersebut. Esok harinya di jam 8 pagi, saat para personil pemadam kebakaran sedang berolahraga, tiba-tiba markas mereka mendapat laporan bahwa di kawasan Daur Ulang wilayah timur telah terjadi kebakaran. Sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran langsung dikerahkan agar segera menuju TKP. Setelah sampai, Kit dan rekannya yang bernama Luen menemui supervisor yang mengelola kawasan daur ulang tersebut untuk menanyakan di area lokasi terjadinya kebakaran itu ada apa saja. Dengan sedikit berbohong, si supervisor menjawab jika di lokasi itu hanya terdapat kertas, logam, dan campuran barang bekas lainnya. Ketika semuanya sudah siap, mereka pun langsung menyemprotkan meriam air ke arah si jago merah. Saat pemadaman sedang berlangsung, ada satu orang yang berhasil keluar seperti karakter Ghost Rider dengan api di sekujur tubuhnya. Di situ Luen melihat ada mobil truk bermuatan bensin yang juga ikut terbakar, kemudian meledak. Dan ledakannya itu langsung menyambar saluran pipa gas bawah tanah. Karena telah terjadi ledakan berantai, wilayah yang ada di sekitar TKP kebakaran pun ikut luluh lantak, porak-poranda seketika. Beruntung, semua personil pemadam kebakaran berhasil lolos dari maut karena sebagian di antara mereka hanya mengalami luka-luka saja. Pasca ledakan berantai tadi, beberapa menit kemudian terjadi lagi ledakan susulan, namun kali ini ledakan tersebut berbeda dengan ledakan sebelumnya, lantaran percikan apinya itu berwarna putih terang. Adanya percikan api itu membuat Kit langsung flashback mengingat kejadian 11 tahun silam yang telah menewaskan Maya kakaknya. Karena penasaran dengan api putih tadi, Luen pun mencari dosimeter, sebuah alat pengukur radiasi yang ada di dalam mobil. Namun betapa terkejutnya Luen setelah melihat dosimeternya menunjukkan bahwa saat ini tingkat indeksnya itu telah mencapai 120 milisievert.
Artinya, kini kawasan daur ulang dan wilayah di sekitarnya telah terpapar radiasi. Pusat komunikasi layanan kebakaran pun dihubungi, kemudian suara yang mirip seperti klakson tukang cilok juga dibunyikan sebagai tanda bahaya tingkat 3. Sementara di lokasi lain, Simon yang kini bekerja sebagai seorang ilmuwan independen mendapati berita di layar kaca mengenai kebakaran tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Simon mendapat telepon penting dari seseorang yang saat ini menjabat sebagai kepala eksekutif Hong Kong. Karena di sekitar lokasi kebakaran telah terdeteksi adanya sebuah radiasi, pemerintah ingin menunjuk Simon sebagai konsultan ahli untuk membantu mereka dalam menangani masalah tersebut. Ya, setelah sekian lama, kini nama Simon kembali muncul. Lalu saat itu juga datanglah salah satu utusan pemerintah bernama Kelly. Kelly ini adalah asisten sekretaris keuangan. Di situ, Kelly meminta Simon untuk segera menemui Cici di markas pemerintah. Dan setelah Simon membaca laporan data tentang temuan radiasi, mereka pun langsung masuk ke dalam mobil. Bukannya menuju markas, Simon malah melaju ke arah lokasi kebakaran. Sontak tindakannya itu dikomplain oleh Kelly, lantaran Simon adalah satu-satunya harapan pemerintah untuk menyelesaikan masalah. Jadi, Simon harus segera ke markas karena hanya dialah yang mempunyai keahlian di bidang pengolahan limbah dan kimia. Namun, Simon menjawab bahwa bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan masalah tersebut jika dirinya sendiri belum mengetahui situasinya secara langsung. Sesampainya di zona aman atau di tempat evakuasi, Simon dikejutkan dengan banyaknya korban kebakaran yang sudah ngajoprak, dan menurut tim medis, saat ini ada 5 orang yang telah teridentifikasi sindrom radiasi akut. Di sisi lain, saat 2 petugas pemadam kebakaran bernama Water dan Pinjer akan kembali ke zona aman yang berada di tempat daur ulang sebelah, mereka seperti mendengar suara orang yang sedang terjebak di dalam kontainer. Setelah berhasil masuk, benar saja terdapat 2 orang yang tidak lain adalah mereka si Bewok serta anaknya yaitu si Torik. Namun, saat mereka berhasil dievakuasi, tiba-tiba kontainer tersebut ngajelegur. Setelah dari TKP, akhirnya Simon sampai juga di markas pemerintah dan langsung disambut oleh kepala eksekutif sementara yaitu Cici. Ini dia orangnya. Karena Simon adalah orang yang bukan bagian dari pemerintah, maka sebelum melakukan rapat, Simon harus menandatangani sebuah perjanjian terlebih dahulu di mana Simon tidak boleh membocorkan informasi apapun kepada publik kecuali Simon sudah mendapatkan izin secara resmi. Rapat yang dihadiri oleh para petinggi pemerintah ini melarang penggunaan air. Takutnya radiasi tersebut berasal dari radium-266, sebuah zat yang bisa larut di dalam air. Karena ditakutkan jika air menggenangi lokasi kebakaran, maka radiasinya itu pasti akan semakin menyebar kemana-mana. Jelas, keputusan tersebut diprotes oleh Kit dan kawan-kawan karena bagaimana mungkin mereka bisa memadamkan api tanpa harus menggunakan air. Namun, pimpinan mereka bernama Lau tetap memberikan semangat kepada para anggotanya untuk tetap mengikuti saja arahan dari pusat demi kebaikan bersama. Baru saja membuat kesepakatan untuk tidak menggunakan air, masalah semakin kompleks setelah mereka mendapat laporan cuaca dari BMKG bahwa 800 km di arah tenggara sedang terjadi badai tropis. Dan dalam waktu kurang lebih sekitar 18 jam lagi, badai tersebut akan menuju wilayah Hong Kong dan sekitarnya.
Di sini, Simon menyarankan kepada Cici agar mengizinkan tim pemadam menggunakan air untuk membuka satu jalur dalam menemukan di mana pusat radiasi berada. Nah, jika pusat radiasi berhasil ditemukan, mereka bisa menetralkannya dengan cara dicor menggunakan semen 3 roda. Mumpung belum terjadi badai. Bukannya menuruti saja apa kata sang ahli, si tangkurak Cici ini malah menolak ide darinya lantaran hal tersebut terlalu beresiko terjadinya penyebaran radiasi. Tapi menurut Simon, memang penggunaan air bisa menyebabkan penyebaran radiasi, tapi tenang, itu hanya akan berdampak di satu lokasi saja daripada radiasi tersebar melalui angin dan hujan dari badai tropis. Itu artinya seluruh populasi kota akan mendapat ancaman yang serius. 政府做嘢唔可以隨便亂基於管。事實而作出專業判斷。有另外一個強度更加高嘅放射源。你哋坐喺冷氣房，究竟知唔知道下低幾危險啊？用水啊，表下態啊，俾個機會佢哋啊！你孭得起咩？ 5 jam pasca terjadinya kebakaran, kini 4 unit helikopter dikerahkan untuk memadamkan si jago merah menggunakan bubuk sodium. Sedangkan di zona aman, terlihat Kit terus menghubungi Weather dan Pinger karena hanya mereka berdualah yang belum kembali ke zona aman. Beruntung, ada seorang abah-abah memberitahunya bahwa jika mereka ingin kembali ke lokasi kebakaran dengan waktu singkat, silahkan lewat ke arah jalur dekat gedung apartemen. Saat itu juga, Kit dan sebagian kawan-kawan pemadam langsung menaiki mobil. Mereka khawatir Weather dan Pinger telah terjebak. Meski tindakan tersebut sempat dilarang oleh Lau, namun Kit kekeh ingin tetap kembali ke TKP demi kedua teman mereka apapun resikonya. Setelah sampai di ujung jalan, mereka semua langsung turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Karena keadaan anaknya yang semakin mengkhawatirkan, Bewok memohon kepada mereka berdua untuk segera mencari bantuan melalui jalur di dekat gedung apartemen. Di situ, Weather bersedia pergi untuk mencari bantuan dan menyuruh Pinger untuk tetap menjaga 2 orang perindapan itu. Tapi Bewok memohon kepada Weather agar anaknya ikut bersamanya saja. 唔好抌低我哋啦，帶埋個仔出去啦。而家交你出去。 Di saat yang sama, rombongan Kit and the Gang telah memasuki TKP karena jalan mereka terhalangi oleh tumpukan kontainer. Terpaksa mereka pun harus memanjat menggunakan tali. 我過去先。 Air Command, LS-27, target... Weather terus bergerak sambil membuat tanda jalan menggunakan plastik agar tidak tersesat. Nah, karena salah satu helikopter yang sedang menamburi sodium ini terbang terlalu rendah, maka terciptalah putaran angin tornado api. Ya, kecelakaan pesawat tersebut sempat mencelakai para petugas pemadam yang sedang memanjat kontainer. Untungnya, mereka semua masih selamat. Meski sempat muntah dan punggung terus mengeluarkan darah, Weather tetap berusaha bangkit untuk terus bergerak dan sampai pada akhirnya dia pun tumbang sambil menyalakan alarm darurat. Berharap ada orang yang mendengar untuk menolong mereka berdua. Benar saja, tim pemadam yang tak jauh dari sana mendengar suara alarm tersebut. Daripada memutar ke jalan lain yang membutuhkan waktu lama, mereka pun langsung menerobos tumpukan kaleng menggunakan forklift. Setelah berhasil membuka jalan, akhirnya mereka pun melihat Weather yang sudah ngagoler bersama si bocil, keduanya dalam kondisi yang sangat lemah.
Saat mengetahui dosis radiasi ada di angka 500 milisievert, mereka pun langsung mundur kembali pulang ke zona aman. 走，走啊！ Setelah 6 jam berlalu, akhirnya mereka mendapat laporan dari laboratorium jika sumber radioaktif tersebut bukan berasal dari radium 266, melainkan berasal dari cesium-137. Mungkin karena ingin terlihat keren atau bagaimana, kapsul kaca yang ternyata berisi cesium-137 itu dijadikan kalung oleh si bocil perindapan. Kemudian Simon menjelaskan bahwa cesium-137 bisa menyebar melalui uap hujan. Jika sudah menyebar dan tersambar oleh api, maka wilayah yang telah terpapar radioaktifnya akan menjadi seperti kota mati selama 20 sampai 30 tahun ke depan. Bukannya memerintahkan semua warga untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman, Cici malah menyuruh semua orang yang ada di sana untuk tetap merahasiakan tentang adanya radiasi dengan alasan agar tidak menimbulkan kepanikan massal. Jelas, keputusan tersebut ditentang oleh Simon karena bagaimana mungkin mereka menyembunyikan hal sebesar ini kepada publik, sedangkan mereka tidak tahu bahwa nyawa mereka sendiri sedang terancam. Namun sekali lagi, Cici tetap paten kepada keputusannya dan rapat pun di-break sementara selama 30 menit. 疏散冇衝突㗎。我哋唔需要再討論。謝謝你啊！你主持太過。 Setelah keluar dari ruang rapat, Cici menelepon suaminya yang bernama Ujang Roger. Roger tidak perlu tahu tentang seberapa parah situasinya saat ini, tapi yang jelas Cici menyuruh Roger untuk segera meninggalkan Hong Kong bersama anak mereka. Saat hari mulai gelap, seluruh pangkalan pemadam kebakaran yang ada di Hong Kong dikerahkan, semua rumah sakit dipenuhi oleh pasien, dan pusat perbelanjaan dijarah habis oleh warga yang saling berebut satu sama lain. Saat kembali berkumpul di ruangan rapat, mereka mendapat berita dari stasiun TV yang mengabarkan bahwa di sekitar lokasi kebakaran terdapat cesium-137 yang mana radioaktifnya itu sangatlah berbahaya. Pantas saja saat ini keadaan Hong Kong menjadi sangat chaos karena ternyata Simon telah memberitahu semua media tentang adanya radiasi di sekitar TKP kebakaran. Karena Simon sudah membocorkan informasi tanpa izin, sesuai perjanjian yang telah ditandatangani di awal, dia terancam 7 tahun mendekam di penjara. 即刻開放公共場地，盡快撤離，唔係得你哋。 Akhirnya, kepala eksekutif yang saat ini sedang berada di Eropa turun tangan melalui video call. Beliau menyuruh semua orang yang ada di ruang rapat untuk segera meninggalkan Cici dan Simon. Menurut Simon, persetan dengan rahasia pemerintah yang dia lakukan saat ini hanya untuk menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat yang tidak bersalah. Simon juga menekan pemerintah untuk segera mengevakuasi masyarakat ke tempat yang lebih aman. Di situ Cici tetap menyanggah bahwa sesuai prediksinya, karena masyarakat telah mengetahui tentang adanya radiasi, kini situasi Hong Kong menjadi tidak terkendali. Beruntung, sang kepala eksekutif mendukung keputusan Simon untuk segera mengevakuasi semua warga sipil yang berada di sekitar TKP. Menurutnya, jika pemerintah merahasiakan fakta yang ada, jelas itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Sekali lagi, sang kepala eksekutif mempercayakan masalah ini kepada Simon sepenuhnya. Tanpa buang-buang waktu, Simon langsung menaiki helikopter untuk segera meluncur ke lokasi. Di saat yang sama, sebanyak 2.000 mobil bus dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga. Orang-orang mulai mengungsi, stasiun kereta maupun bandara kini penuh sesak, jalanan macet, dan rumah sakit telah kewalahan menerima pasien dengan gejala paparan radiasi. 不
北區多條主要道路嚴重擠塞。姑娘，我個女嘔得好犀利啊！等多陣，好快到醫院啦。有架油車死咗火，救護員啊，發生咩事啊？係，唔該晒，唔該晒。Untuk si nenek dan anaknya Simon, kini mereka berdua telah berada di kamp pengungsian bersama para tetangga dan yang lainnya. 喂，而家陪緊婆婆。爹哋做緊嘢啊！ Setelah mendarat, Simon langsung mengumpulkan semua personil pemadam kebakaran. Dia datang bukan sebagai politikus, tapi sebagai seorang yang ingin menebus kesalahan terkait peristiwa 11 tahun silam. Simon meminta kepada semua orang untuk tidak meragukannya karena hanya dialah yang paling memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Intinya, satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah dengan cara menemukan di mana lokasi radioaktif itu berada. Karena sebelumnya mereka belum pernah mengatasi masalah seperti ini, jelas misi tersebut tidak akan menjanjikan jalan untuk pulang. Simon mengerti jika mereka keberatan, maka dia sendiri yang akan menuju sumber lokasi radioaktif itu. Nah, di titik ini, Kit mulai memahami bahwa Simon bukan lagi pria arogan seperti dulu. Dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi jutaan nyawa penduduk Hong Kong. Maka dari itu, akhirnya Kit memutuskan bergabung bersama Simon, disusul oleh ke-6 rekan lainnya. Mereka akan tetap bersama Simon apapun yang terjadi. 憋得30分鐘氧氣，爭取時間。我哋得一次機會，盡量縮。 Baiklah, penelusuran pun dimulai. Perlahan-lahan mereka mulai bergerak. Dari 510 milisievert, kini dosis radiasi semakin kuat hingga 1560 milisievert. Yang menyebabkan salah satu di antara mereka auto batuk-batuk. Karena tidak ingin membahayakan nyawanya, Simon menyuruh satu orang untuk membawanya kembali mundur alon-alon asal kelakon. Lalu saat dosis radiasi menyentuh di angka 2400 milisievert, Simon sepertinya yakin kalau sumber radioaktif tersebut berada di dalam kontainer. Begitu kontainer dibuka dan masuk ke dalam, ditemukanlah cesium-137 yang telah berceceran. Lantas mereka pun segera menutupnya menggunakan plat timah agar tidak terjadi kebocoran. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan 4 kapsul kaca yang berisi cesium-137 di dalam alat scanner medis. Dengan sangat hati-hati, Simon berusaha mengeluarkannya satu persatu, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah gentong khusus penyegel radioaktif untuk diamankan. Tapi saat akan mengamankan kapsul kedua, sialnya Simon malah terpeleset sehingga kapsul tersebut harus lepas dari genggamannya. Nah, jika kapsul itu pecah, maka terjadilah sebuah ledakan dahsyat seperti ini. Beruntung, Kit masih bisa menangkap kapsul tersebut sehingga gambaran ledakan dahsyat seperti barusan tidak terjadi. Kapsul kedua pun dioper ke belakang untuk dikondisikan, namun tanpa mereka sadari, salah satu kaleng yang berisi cairan kimia bocor mengalir keluar, kemudian ngebleduk. Ledakan tersebut ternyata telah memakan tumbal, di mana salah satu di antara mereka kakinya ada yang buntung. Begitu juga dengan kapsul yang tersisa telah jatuh ke sudut yang sempit. Karena situasi kini semakin membahayakan, Simon memutuskan untuk membatalkan misi, lalu memerintahkan mereka semua untuk segera mundur. Meskipun telah ditangani oleh tim medis dengan semaksimal mungkin, namun sayang salah satu personil pemadam kebakaran yang telah menjadi tumbal itu nyawanya tidak tertolong lagi. Nyawanya tidak tertolong lagi. Di suasana duka, Simon menyuruh Kit untuk menarik semua rekan pemadam kebakarannya lantaran sudah buntu. Tidak ada cara lagi untuk mengatasi masalah ini karena radiasi telah menyebar dan akan meledak saat turun hujan. Di tengah keputusasaan tersebut, tiba-tiba tercetuslah sebuah ide brilian dari Kit. Dia berkata kepada Simon bahwa jika memang radioaktif itu bisa dihentikan dengan sebuah cor semen,
maka berapa banyak semen yang harus dibutuhkan? Simon menjawab, minimal mereka harus menyediakan 100 ton semen agar bisa menutupi kontainer-kontainer itu dengan ketebalan mencapai 2 meter. Jika memang demikian, mengapa mereka tidak menggunakan bahan bangunan yang masih melimpah di sebuah gedung apartemen mahal milik seorang pengusaha bernama Chowen? Saat itu juga Simon langsung menghubungi Kelly agar menyampaikan kepada Cici untuk segera memanggil ahli bom dan insinyur sipil karena dia akan meledakkan apartemen milik Chowen. Kemudian, Simon juga menyuruh Kelly untuk mengambil sebuah berkas milik pemerintah mengenai tragedi kebakaran 11 tahun silam yang belum terungkap. Awalnya, Kelly ragu untuk melakukan tindakan tersebut karena berkas itu adalah berkas kelas 1 yang sangat dirahasiakan oleh pemerintah. Tapi karena Kelly sudah mempercayai Simon, maka dia pun nekat melakukan tindakan tersebut. Setelah berhasil mengamankan berkas, Kelly bertanya kepada Simon mengapa dia menginginkan berkas tersebut. Simon menjawab bahwa 10 tahun lalu, Chowen telah memanfaatkan celah dalam aturan bea cukai baru untuk menyelundupkan limbah elektronik dengan cara menyamarkannya sebagai barang ekspor. Setelah barang-barang tersebut lolos dari pemeriksaan, lalu dikirim ke tempat daur ulang dan menjadikan Hong Kong sebagai pusat transit sampah ilegal. Menurut Simon, orang-orang yang terlibat dalam bencana radiasi saat ini adalah orang-orang yang sama dengan kejadian 11 tahun silam. Perusahaan milik Chowen telah menguasai seluruh rantai industri limbah selama bertahun-tahun, di mana mereka menarik bayaran dari setiap perusahaan asing untuk membuang sampah. Mereka juga mempreteli bagian-bagian yang berharga, lalu menjualnya. Jelas itu adalah sebuah keuntungan yang besar, karena setiap tahun ribuan kontainer dikirim, dan keuntungan mereka bisa mencapai hingga ratusan miliar. Sayangnya, saat Simon masih menjabat, dia tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menjerat Chowen secara hukum. Berkas tersebut Simon tunjukkan kepada Cici, menunjukkan bahwa Chowen dan Roger, suaminya, telah terlibat dalam tragedi kebakaran 11 tahun silam, di mana mereka berdua telah bersekutu dalam penyelundupan kontainer-kontainer yang berisi limbah elektronik dan limbah medis. Dan sekarang, Simon akan menggunakan berkas tersebut agar Chowen menyetujui gedung apartemennya diledakkan. Tak berapa lama, orang bernama Chowen datang. Cici sungguh tidak percaya jika selama ini suaminya terlibat. Chowen sih setuju gedungnya dihancurkan, asalkan Cici bersedia menandatangani sebuah perjanjian bahwa dia tidak akan melanjutkan penyelidikan kasus kebakaran 11 tahun silam yang melibatkan dirinya. Meski sempat dihalangi oleh Simon, namun Cici tetap menandatangani perjanjian tersebut demi merobohkan gedung apartemen milik Chowen secara sah. 你以前都係做官嘅。 Setelah melakukan simulasi bersama ahli bom dan insinyur, gedung apartemen tersebut hanya bisa menutupi setengah area radioaktif. Artinya, separuhnya lagi masih ngajemlong. Dan setelah beberapa kali melakukan simulasi, akhirnya Simon menemukan solusinya. Jadi, jika ingin menimbun area radioaktif secara menyeluruh, mereka harus meledakkan pondasinya terlebih dahulu agar kontainer-kontainer tersebut terperosok ambles sekitar 13 meter ke bawah. Secara teori, kemungkinan besar rencana tersebut akan berhasil dan bisa menutupi area radioaktif secara menyeluruh. Mereka pun segera menjalankan rencananya sebelum terjadi badai tropis yang akan datang 2 jam ke depan. 靠晒大家。 Semua pegawai bangunan dikerahkan untuk membantu memasang bom di bawah pondasi, dan setelah terpasang, mereka langsung keluar dari sana.路徑冇變。爆破小組嗰邊。10幾條柱仲未裝好炸藥。 Untuk Kit, dia mendapat kabar bahwa Water telah menghilang dari Land. Dari ponsel milik Water, Kit mendapat petunjuk bahwa Pinjer dan si bewok perindapan masih terjebak di sekitar lokasi kebakaran. Kit sempat meminta waktu untuk menyelamatkannya, tapi karena waktu mereka hanya tersisa 30 menit lagi, Cici tidak mengizinkannya. Sontak,
semua orang yang ada di sana menatapnya dengan penuh emosional. Pasca mendapat intimidasi secara mental, akhirnya Cici mengizinkan Kit dan kawan-kawan untuk segera menyelamatkan Pinjer dan Bewok. Ketika sampai di TKP, mereka mendengar suara alarm serta menemukan petunjuk plastik kuning yang telah dibuat oleh Water sebelumnya. Setelah mengikuti sumber suara dan petunjuk tersebut, akhirnya mereka berdua berhasil ditemukan dan segera dievakuasi menggunakan kendaraan yang ada di sekitar TKP. Siapa sangka tiba-tiba petir merah kakek Zeus menghantam sebuah tiang listrik, kemudian menyambar salah satu orang yang sedang memasang peledak di bagian tiang yang masih kosong. Ketika rombongan Kit sedang kembali ke posko darurat, mereka yang mendengar suara teriakan minta tolong pun langsung mendekatinya. Kit dan si Kumis terjun ke bawah. Di sana mereka menemukan 3 orang yang sedang melakukan pemasangan bom. Satu di antaranya sedang tak sadarkan diri lantaran telah tersambar arus listrik. Masalah semakin parah rusing karena gulungan kabel detonasi mereka telah hangus tersambar petir kakek Zeus. Mereka harus cepat-cepat menyelesaikan pemasangan bom, jika tidak bangunan tidak akan bisa diledakkan dan jutaan nyawa tidak bisa terselamatkan. Karena kekurangan kabel, mereka tidak bisa meledakkan bom dari luar dan mau tidak mau pemicu bom tersebut harus diledakkan dari dalam. Kini, Kit dan Kumis yang mengambil alih tugas tersebut, mereka menyuruh ketiga orang tadi untuk segera naik ke atas. 所有人一定要喺落雨之前出翻晒嚟。記住，嗰兩支杖一定要綁實，有足夠嘅接觸面，強度先能夠炸斷成。出邊入去就冇辦法喺出邊引爆。由上面個窿拉條線去回收場嗰度入。拉上去！ Entah karena ingin terlihat setia kawan atau bagaimana, anak baru yang bernama Firman malah turun ke bawah. Atas tindakan konyolnya itu, dia langsung disambut oleh satu tampolan dari si Kumis. Karena waktu yang semakin menipis, Kit menyuruh mereka yang ada di atas untuk segera meninggalkan lokasi karena dia akan meledakkan bom dari dalam. Keputusannya itu ditentang oleh semua orang, menyuruh Kit agar segera keluar dari sana, termasuk Simon. Namun, sayang, Kit tetap tidak mendengarkan mereka karena dirinya, Kumis dan Firman rela berkorban demi jutaan nyawa. Tak lama kemudian gerimis mulai menetes, itu artinya badai tropis akan segera datang dan mereka harus segera meledakkan bangunan tersebut dengan waktu yang bersamaan. Oke, mari kita hitung bersama-sama secara serentak. 1, 2, 3. Sesuai perhitungan dari Simon, akhirnya lokasi radioaktif telah 100% berhasil tertimbun oleh bangunan apartemen. Meski harus menumbalkan 3 orang petugas pemadam kebakaran. Ledakan tersebut telah meluluh lantakkan kota dengan sangat brutal. Hong Kong kini benar-benar telah terluka karena hanya selisih beberapa menit saja badai tropis mulai menggulung sebagian wilayah Hong Kong. Setelah badai telah berlalu, terlihat Cici dan Cowen langsung mengadakan konferensi pers. Dengan berat hati, Cici mengumumkan kepada awak media bahwa semua keberhasilan ini tak lepas dari kebaikan serta kedermawanan Cowen
yang sudah merelakan gedung apartemennya diledakkan. Dan ya, muncullah Simon menyanggah pernyataan Cici lalu menceritakan fakta sebenarnya. Simon mengatakan jika si tangkurak Cowen tidak melakukan bisnis gelap tentang limbah radioaktif, mungkin bencana ini termasuk tragedi kebakaran 11 tahun silam tidak akan pernah terjadi. Sebagai buktinya, berkas yang saat ini sedang Simon pegang adalah berkas rahasia yang sengaja dia curi dari pemerintah. Karena telah mencuri berkas penting milik pemerintah, akhirnya Simon harus dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Meskipun demikian, banyak pihak yang memujinya sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan jutaan nyawa. Cici mengundurkan diri, Roger dan Cowen dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Sedangkan untuk Kelly, yang telah membantu Simon dalam pencurian berkas milik pemerintah, telah mendapat pertimbangan perihal kepentingan umum sehingga hakim memutuskan untuk tidak menjatuhi hukuman kepadanya. Singkatnya, karena berkelakuan baik selama berada di penjara, Simon akhirnya dibebaskan 3 tahun lebih awal. Entah karena ketinggalan informasi atau hanya sebuah halusinasi, namun yang jelas Simon melihat Kit dan almarhumah Maya istrinya sedang menaiki mobil pemadam kebakaran. Film pun selesai. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, itu normal sekali karena kita bukanlah malaikat. Yang terpenting, kita tidak melakukan kesalahan yang sama dan dapat memperbaiki kesalahan itu dengan epic comeback seperti yang dilakukan oleh Simon. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.